Beberapa hal yang menjadi sebab perang Praia I ini antara lain: A. Kerajaan Mataram merobek-merobek, melanggar perjanjian antara Arya Banjargetas dengan I Gusti Ketut Karangasem. B. Daerah kekuasaan Banjargetas sejak lama telah digerogoti sedikit demi sedikit dengan mendirikan desa-desa otonom di bawah perintah langsung dari Mataram. C. Dalam usahanya untuk menguasai seluruh Lombok, Kerajaan Mataram selalu menjalankan politik adu domba antara para pemimpin Sasak. D. Raden Wiracandra difitnah akan menyerang Mataram. Usaha terakhir Mataram untuk menaklukkan Praia secara halus adalah dengan melamar putri Raden Wiracandra yang ditolak oleh Praia. Maka untuk menyerang Praia, Raja Mataram menghasut desa-desa tetangganya untuk memusuhi Praia. Akibat hasutan Mataram itu, seolah-olah Kopang dan Batu Kliang itu menjadi musuh utama bagi Praia. Maka Praia menyerang Batu Kliang dan Kopang. Kedua desa itu mendapat bantuan dari Mataram di bawah pimpinan Ratu Gede Wanasara yang didampingi oleh I Made Rai dan Gusti Made Kaler. Untuk menghindari korban yang lebih banyak, terutama anak-anak dan wanita, maka Raja Mataram memerintahkan supaya Praia ditunggu di perbatasan Praia dan Batu Kliang. Wilayah Praia dikepung oleh pasukan Batu Kliang, Kopang dan Mataram serta diperkuat pasukan dari Batu Jai, Suradadi, Penucak, Jonggat Puyung, Rarang, dan Sakra. Hampir setengah tahun lamanya terjadi perang tiada berkesudahan, sehingga menimbulkan bencana kelaparan. Beberapa orang pasukan yang keluar untuk mencari makanan dibunuh oleh para musuh. Hal itu menyebabkan Raden Wiracandra dan pembantunya gelisah. Mereka bertekad untuk perang fisabilillah. Pada peperangan tersebut, Raden Wiracandra tewas. Pasukan rakyat yang fanatik, di bawah pimpinan Haji Umar menjalani perang fisabilillah, semuanya gugur di medan perang. Raden Tunggul, putra dari Raden Wiracandra, dapat meloloskan diri dan pergi ke Bugis. Para putri-putri Raden Wiracandra dan tawanan yang lain dan sebagian lagi dibuang ke Bali dan Tanjung, Lombok Utara. Beberapa dari mereka ada pula yang dibunuh. Sejak itu Praia berada di bawah kekuasaan anak agung Gede Ngurah, Raja Karangasem. Sedangkan di Praia diangkat seorang pimpinan dari keturunan Banjargetas bernama Mamik Sapian. Hancurnya kerajaan Praia menambah martabat Kopang dan Batu Kliang. Hal ini tidak menyenangkan Raja Mataram. Politik pecah belah terus dijalankan. Beberapa tahun setelah Perang Praia pertama, Jero Wirasari pimpinan Kopang dipanggil ke Mataram. Ketika Jero Wirasari berangkat bersama para pengiringnya, ia didakwa dan difitnah akan memberontak ke Mataram. Raja memerintahkannya untuk ke Pemenang, Lombok Utara, dan tanpa disadari kemudian dikeroyok dan dibunuh oleh pasukan Mataram di bawah pimpinan Gusti Ketutning. Jenazahnya dimakamkan oleh para pengiringnya di Pemenang. Sejak saat itu Kopang mengalami kemunduran. Rencana Raja Mataram untuk menguasai desa demi desa semakin menjadi-jadi, sehingga ia tidak lagi membedakan kawan atau lawan. Yang penting tujuannya tercapai dengan mudah dan cepat. Satu persatu sekutunya dihancurkan. Hal ini sangat menggelisahkan para pemimpin Sasak. Mereka tidak dapat bersatu akibat politik Mataram yang sangat cerdik. 5 bulan setelah Kopang, tiba giliran Batu Kliang menuai masalah. Raden Sumintang diminta datang ke Mataram. Para bangsawan dan pembantunya melarang beliau datang ke Mataram untuk memenuhi surat panggilan dari anak agung Mataram itu.
Setelah 3 kali surat diterima dan tidak dihiraukan juga, maka Mataram mengirim pasukan di bawah pimpinan Gusti Made Sangka untuk menangkap Raden Sumintang dalam keadaan hidup atau mati, agar Batu Kliang tidak bernasib seperti Praya. Raden Sumintang menyerahkan diri di Aik Gerik kepada pasukan yang akan menangkapnya. Disitulah beliau dibunuh oleh Gusti Made Sangka. Melihat radennya dibunuh, para pengiringnya bernama Tatiengkis tidak dapat menahan diri lalu mengamuk. Tetapi baru dapat menewaskan seorang musuh, ia pun tewas. Jenazah Raden Sumintang dimakamkan di Batu Kliang. Sekian sampai di sini cerita kali ini. Jika ada yang salah mohon dimaafkan dan komen di kolom komentar untuk memberikan masukan. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol merah subscribe agar admin semangat membuat konten-konten cerita-cerita yang lain.